Kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini blue safir, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ayub Smart di sini. Kali ini kita akan mengulas video tentang Habib atau Kabib. Karena banyaknya kontroversi jadi bilangnya bukan Habib tapi Kabib. Kedatangan kaum Hadrami ini ke Indonesia dimulai pada abad ke-11, itu tepatnya pada tahun 1176. Sedangkan lonjakan para pedagang Yaman ke Indonesia terjadi pada abad 19. Apa benar Habib ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikut-ikutkan dalam perjuangan negara Republik Indonesia? Nah, itu yang membuat para tokoh-tokoh kita itu nggak setuju karena nggak ada sejarah yang tertulis. Yang saya tahu bahwasanya Habib itu ikut dalam perjuangan negara Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak video ini selengkapnya. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib, tidak semua habaib. Saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim. Tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, enggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, enggak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu, gitu. Akhirnya
Sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim Kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng, bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini, saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Satu kaki Habib tuh lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan serba sama aja. Anda keturunan Minak Jinggo, tidak apa-apa, Minak Jinggo juga. Bagi saya sama aja, Minak Jinggo atau Ba'lawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu, bukan hanya Ba'lawi. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Ulama NU menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi yang mengatakan kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib dengan aja. Ini mohon maaf, Pak. Ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini blue sapphire, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling, Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling. Dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk dzurriyyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasihin juga kita temukan kok, bahwa menghormati dzurriyyah itu sama artinya dengan menghormati Kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi Habaib itu bukan Habib, Pak. Habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam, Pak. Kalau ada Habib yang kemudian pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasih aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklaf perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur, Pak, hari ini NU-nya. Karena apa? Politik, Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang.
mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.